Dia nggak apa ya, kuliah doang tapi nggak ngejar nilai. Kuliah doang tapi nggak kejar nilai. Oke, yang dia apa ini? Hilang. Tapi nggak niat. Hilang dari Namamu siapa? Catat. Tapi Susah. Aku tak nyari penghapus mana ini dia penghapus. Lalu tak kasih nilai. Kalau kan belum mulai terkuliah dia. Setiap bilangan nafas kalian saya besarkan. Sekarang lanjut 27 24. Siapa namanya? Raffi. Q. Raffi. Kamu apa banget sih namanya? Coba dikit terakhir apa Mas? 2926. Ulangi tadi. Di antara 4 golongan ABCD yang paling banyak kekecewaan di mana? Yang B. Yang B kenapa? Yang B karena dia nggak pasti yang B itu ngejar diri juga Pak. Oke. Yang C, yang golongan C itu nilai kekecewaannya lebih kecil atau lebih besar daripada B? Lebih kecil. Lebih kecil. Yang A, nilai kekecewaannya lebih besar atau lebih kecil daripada B? Seharusnya lebih kecil. Lebih kecil. Yang A, nilai kekecewaannya lebih besar atau lebih kecil dibanding C? Kecewanya lebih kecil. Yang A lebih kecil. Oke, berarti antara B dan C, Yang C lebih kecil dibanding A. kekecewaannya lebih kecil. Oke, kamu percaya nggak sih? Semakin banyak kecewaan, maka semakin sulit berprestasi. Iya. Iya kan? Nah, berarti kalau yang nilainya A sama yang nilainya D itu lebih berprestasi yang mana? Lebih berprestasi yang A. Yang A. Berarti Betul juga ya Pak. ya, you sendiri kan? Iya. Saya kasih nilai 5 deh. Jawaban lu benar, tapi kamu sulit menjelaskan. Mahasiswa itu kan gitu ya. Usia kalian tuh usia emas. Jangan dikaitkan dengan Indonesia emas ya. Bahasa Indonesia emas sekarang udah tua kok kan? Ya kan? 45 kan? Nah, masih 11 tahun lagi. Nah teman-teman, semakin kecil kekecewaannya, maka semakin mudah dia berprestasi kan? Gitu kan berarti ya? Ya. Nah berarti di antara ABCD yang paling kecil kekecewaannya yang yang paling besar kecewaannya adalah D ya. D. Yang paling gede D. Orang yang wah setiap hari kecewa ya kan. Mau bangun jam 5, bangunnya jam 7 ya kan. Habis itu mau mandi pakai air hangat, gasnya habis ya kan. Habis itu mau berangkat kuliah, motornya bocor kan gitu kan. Habis itu sampai kampus, ternyata lupa pakai sendal jepit di stop sama satpam. Di kampus bisa berprestasi nggak? Pusing dia udah, bener nggak? Ya kan? Nah, iya udah. Hari ini hari sial aku kan gitu kan. Nah, itu tadi. Kenapa sih seorang mahasiswa baru bisa golongan A? Karena paling sedikit kekecewaannya. Nah, kaitannya gini. Si anak ini bisa dapat A karena apa? Sejak awal itu kapan? Ketika dia masih sekolah dulu, masih SMA ataupun SMP gitu ya. Besok kalau lulus SMA, kalau sederajat gitu ya, saya mau kuliah. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mau kuliah bidang komputer. Yang ketiga, saya mau kuliah bidang komputer di Amikom. Ya, akhirnya dia lulus SMA. Kemudian mendapat support untuk kuliah dari lingkungannya, orang tua dan sebagainya. Ya kan? Dan daftar di Amikom dan diterima. Ini golongan A. Karena dia bisa milih di bidang komputer, pasti dia udah nyamin, ya kan? Besok saya pilih komputer aja sih. Besok saya mau kuliah bidang komputer, bukan bidang kedokteran, bukan bidang hukum. Udah mikir. Di Amikom, bukan di tempat lain, udah mikir juga. Persiapannya udah bagus nih. Masuk A nilainya.
Nah berarti kalau golongan A itu nggak ada kecewaan, hampir nggak ada kecewaan. Pengen kuliah terwujud, pengen di bidang komputer terwujud, pengen di Amikom terwujud. Oke? Nah kira-kira nih yang golongan B gimana nih? Ya angkat tangan yuk. Biar yang mau menceritakan golongan B. Oke, saya kasih satu lagi ya. Yang golongan B berarti kekecewaannya lebih besar atau lebih kecil dari golongan A? Besar. Lebih besar. Besok kalau lulus SMA saya mau kuliah. Ada bisa kuliah nggak? Bisa. Besok kalau lulus SMA saya mau kuliah bidang komputer. Ada yang bidang komputer nggak? Bisa. Ya kan? Iya. Besok kalau lulus SMA saya mau kuliah bidang komputer di UGM. Pilihan pertama saya UGM, pilihan kedua saya UPI, pilihan ketiga saya Informatika ITB. Diterima semua. Tapi telat registrasi. Akhirnya nggak bisa registrasi di tempat yang diinginkan itu. Akhirnya, yang masih buka Amikom. Ada yang kecewaan nggak? Ada. Berapa kekecewaan dari 3 keinginan dia? 1. Tapi terasa banget. Ya kan pelaksananya 2. Oke deh. Oke, itu biasanya dengan BBB. Masih ada kepuasan. Aku bisa kuliah di komputer walaupun yang tak inginkan itu di Informatika ITB. Oke deh. Nggak apa-apa lah, gitu ya. Masih BBB. Itu ya. Yang golongan C gimana coba ceritanya? Ada yang mau menceritakan golongan C kira-kira nggak? C kalau dari Berarti golongan C ini kekecewaannya lebih besar atau lebih kecil dari golongan B? Lebih besar. Kalau golongan B tadi berapa kekecewaan? 1. Kalau golongan C kira-kira berapa nih? 2. Apa saja coba? salah prodi sama Asabi. Salah prodi sama salah universitas ya? Kamu siapa? Fahmi. Kalau saya nulisnya salah kasih tahu ya. Nim? 29? 73. Besok lulus SMA saya mau kuliah, gitu ya Fahmi ya? Kuliah hukum di UGM atau kedokteran mana gitu kan? Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia bukan di prodi yang dicita-citakan dan bukan di universitas yang diinginkan. Pengennya hukum UGM gitu kan? Dapatnya sistem informasi Amikom. Tapi masih penting lah, tipenya 2 itu. Kan dia CCCC kan? Oh iya. Kan CCCC. Ya kalaupun ada B, ya masa agama ya dapat B lah, gitu kan? Agama dapat B lah, Pancasila mungkin ya B atau A gitu kan. Tapi si 2 ini ya. Maklum ya? Maklum, karena ini bukan dunia saya. Komputer tuh saya nggak suka, apalagi Amikom cari parkir aja susah kok. Iya kan? Iya. Gitu kan? Oke, makasih. Nah sekarang nih, yang golongan D kira-kira ceritanya gimana nih? Yang salah masuk Yang kuliah. udah kan? Oke, yang golongan C ada berapa kekecewaan? 3. Salah kampus, salah Nanti dulu, nama dulu. Rama. Rama. Iya. Jos dan 56. 2956. Salah kampus, jurusan sama nggak niat kuliah. Jadi Besok kalau lulus SMA saya mau nikah. Besok lulus SMA saya mau kerja. Gitu kan? Bu, besok lulus SMA saya mau nikah. Besok saya lulus SMA mau kerja. Enggak. Bapak ibumu itu sarjana. Maksud kamu lulusan SMA? Kuliah. Pak, Bu, saya itu sampai SMA aja udah pusing, Bu. Ibu lihat sendiri kan, SD saya juara 1,
SMP juara 2, SMA udah mulai juara 3 Bu. Nanti kalau saya kuliah juara 4 Bu. Prestasi turun terus, iya kan? Iya. Bu, besok saya lulus SMA, tolong dilamarkan Pepi Bu ya. Kita lagi. Saya mau nikah. Enggak, kamu harus kuliah. Bapak ibumu sarjana, kamu harus sarjana. Kalau kamu nggak kuliah, kalau kamu nggak sarjana, apa kata orang kampung? Gengsi. Ya gitu kan? Gengsi. Maka itu tadi. Orang niatnya nggak kuliah, ketika mau ditanya, besok kamu mau kuliah di mana? Udah daftar di mana? Udah diterima di mana? Bingung. Ya kan? Ya. Bapaknya tiap hari nanya, udah diterima di mana? Udah daftar di mana? Bingung. Sampai akhirnya bulan September tiba. Itu tetangga udah pada berangkat kuliah, kemarin SMA mu dulu, si Sulon udah kuliah. Ini kamu di mana? Oh iya. Ya masih bukan kami kau. Udah masuk akhirnya masuk kami. Adanya itu kan? Iya. Adanya masuk amin kok. Oke. Asal Cap itu. Udah belum kecewaan. Maka itu tadi. Nggak niat. Nilainya dia sekarang udah deh. Yang saya kan udah. yang saya tadi kan sudah ada. Iya kan sudah 2 kekecewaan kan, yang dia 3 kekecewaan. Itu mahasiswa IPK-nya 1 koma. Enggak lulus. Kalau dari kan 1,1 koma ya. Paling dapat DDD ada seleksi itu agama Pancasila. Yakin gimana? Ada kesamaan peristiwa dengan kalian masing-masing? Ada beberapa. Bukan saya. Buat kalian yang merasa golongan A atau B, merasa itu mungkin ada, Pak cerita itu tadi saya tuh Pak, gitu kan? Atau lihat nilai, Pak saya bebas semua ya Pak. Oke. A atau B, nikmatilah nilai ini. Tapi buat kalian yang golongan C atau D, buktikan teorinya Pak Andri salah. Hasil penelitian memang salah. Walaupun saya golongan D dengan 3 kekecewaan, lengkap sudah kekecewaan saya, tapi saya berusaha. Walaupun tetap kecil kemungkinan ya. Oke, gitu ya. Nah, A tanpa kekecewaan, B 1 kecewaan, C 2 kecewaan, D 3 kecewaan. Nah sekarang saya pengen bukti bahwa kalian bukan golongan C dan D ya. Orang masuk fakultas kedokteran karena pengen jadi dokter. Orang masuk akpo karena pengen jadi polisi. Kalian masuk SI karena pengen jadi Developer. Programmer, data analisis, Developer. sudah nggak sekompak tadi ya. Masuk fakultas dokter, masuk akpo polisi maksudnya macam-macam ya. Memang kayak gitu karena kita pendidikan umum ya. Memang kayak gitu. Nah, nih teman-teman. Patrimang. Mestinya kalian sudah baca ini nih. Kalau kalian sudah baca ini lebih enak nanti. Nah, saya adalah yang saya tulis dengan warna kuning ya, karena itu saya urutkan dari abjad nama ya. Maka nama saya R, maka paling belakang. Di SI ini saya adalah dosen tetap ya. Kemudian kebetulan saat ini saya adalah ketua Yayasan Amikom yang menaungi Universitas Amikom Yogyakarta ini. Nah sekarang nih, ketika ditanya kalian masuk SI karena pengen jadi, ya, mestinya jawabannya ini. Nah, analis, Spesialis Database. sistem informasi. Nama prodi kalian kan seperti itu ya. Berarti kalian pasti nggak jauh-jauh dari informasi. Maka kalian akan jadi spesialis informasi. Nah sekarang pertanyaan saya,
Rama tadi belum ternilai ya? Oke. Ya. Sekarang gini. Sekarang saya ke sistem informasi dulu. Nama program studi kalian ya. Sistem informasi itu apa sih? Oke. Saya kasih checkpoint ya. Yang mau jawab nanti silakan angkat tangan ya. Sistem informasi itu apa sih? Yang pertama itu adalah sebuah sifat. Sistem informasi kan frasa ya, kumpulan kata ya. Jangan dipecah jadi sistem sendiri, informasi sendiri loh. Sistem informasi. Menurut kalian sistem informasi itu A itu adalah sifat, B adalah benda, C adalah pekerjaan. Atau dengan kata lain, sistem informasi itu kata sifat, kata benda, atau kata kerja sih? Ya, betul. Ini kalian sudah 1 semester di SI. Menurut kalian, sistem informasi itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Ya. Yuk, suara wanita. Sifat atau penulisannya. 1, 2, 3, 4 9 doang. Oke. Yang merasa wanita angkat tangan. Amin, amin. Yang nggak mau jawab pertanyaan saya turunkan tangan. Yang nggak mau turunkan tangan, berarti kamu mau kan? Ya. Sistem informasi itu kata kerja, kata sifat, atau kata benda? Jangan udah 1 semester di sistem informasi, nggak di sistem informasi apa? Sistem informasi itu kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Ayo. Tidak ada jawaban yang salah. Walaupun jawabannya salah, tetap dapat poin 2. Oke, pas? Oh iya. Kata kerja kamu siapa? Rafiki ya? Kata kerja, kenapa kamu bilang itu informasi adalah kata kerja? Karena kita memulai informasi dari Kita di jurusan ini kita mengenai informasi seperti dari komputer kayak belajarnya itu Pak, kayak membuat sesuatu, mengolahnya lagi. jadi sistem informasi itu membuatnya, bukan buatannya. Jadi kita mengerjakan informasi. Oke. Profiki ya? Saya tambahin dulu 2. Berarti kata kerja salah ya? Ayo. Nilai nih. Ayo, berarti tinggal 2 pilihan. Sifat sama kata. Berarti sifat sama benda. Ayo. Sifat. Angkat tangan dulu. Ya. Nanti dulu Nim nama Nim. Abrar. Abrar. Nimnya apa kita Nim? 2967. Yo, menurut Abrar sistem informasi itu adalah kata sifat. Mengapa? Dua. 3-1 jawaban. Siapa yang mau menyelesaikan nih? Berarti benda. Angkat tangan dulu. Ribet ini udah pasti benar. Udah pasti benar kan? Ayo. Kalau sudah pasti benar, berarti nilainya nggak mungkin 2, tapi 10 atau 5, ya kan? Jawab, Pak kata benda 5, tapi Pak itu kata benda karena bla 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 bla, bisa jadi 10, gitu kan? Ya. Apa ya? Setelah apa? Ayo. Kata benda Pak. Nama dulu. Nama Nim. Habibi 2932. Apa Bibi? Karena informasi itu adalah sebuah benda Pak.
Kata bendanya benar, penjelasannya salah. Nah, masih ada peluang untuk mendapatkan nilai 10 lebih. Aku Pak. Ya. Ini nama Ataya. Ataya. Ini kayaknya tulisannya bakalan susah. ATHAYA. T. Ini ya Ataya. Apa di terakhir? 2944. Oke, kata benda dapat nilai 5. Karena Apa penjelasannya? dia tuh suatu objek ataupun konsep tertentu. Gimana? Masih di sini. Dan aku udah nilai ya. Ayo silakan masih terbuka. Ya, kamu ada Rama ya. Ya. Karena menaungi beberapa bidang kayak ini, sistem analis, database, network dan sebagainya. Benda, dia kata benda karena menaungi Beberapa bidang. Kata Profesi. bendanya betul, kata bendanya betul kan? Tapi menaungi beberapa. Siapa? Oke, yang jelas kata benda ya. Oke. Kalau itu kata benda sekarang gini deh. Untuk penjelasannya mungkin susah menjelaskan. Orang seusia kalian itu mulut lebih cepat dari otak. Iya. Ya kan? Ya kan? Di sini ada tapi mulutnya susah gitu. Nah, ya kan? Tapi kadang juga ngomong apa yang belum dipikirin. Kan gitu kan? Oke. Kalau ini bendanya seperti apa sih? Bisa memberikan contoh? Sistem informasi kalau ini bendanya bendanya seperti apa? Seperti kursi kan? Seperti meja Pak? Seperti yang saya lihat di suatu tempat Pak. Oh, yang Apa? Software yang mana? Software kan banyak banget ya. Software itu kan ada sistem operasi, ada aplikasi, ada utility, ada bahasa pemrograman, banyak banget kan? Iya. Itu yang saya harapkan. Itu yang saya. Makanya saya tadi kan ngomong kan, materi saya share agar kalian itu bisa explore, membandingkan. Bandingkan saya dengan Google, bandingkan saya dengan AI gitu kan. Itu dunia kita sekarang kok. Enggak kayak dulu, iya kan? Oh, sekarang kayak gitu. Oke. Sistem informasi yang pernah, kalau itu benda, kalian pernah lihat belum? Belum? Pernah menggunakan belum? Pernah. Melihat belum, menggunakan pernah. Menggunakan di berapa? Iya Pak, saya menggunakan lebih nomor Pak. Nih, saya kasih tahu nih. Saya kalau menggambar sistem informasi, karena sulit banget digambar, macam-macam sekarang. Saya tuh selalu menggambarkan dengan kayak gini. Oh, Pak Ajis, itu kan televisi. input proses. Apa? Input proses output. Input proses output. Nah pertanyaannya, ini input dari satu gimana nih? Atas. Atas ya, ini ya. Proses. Outputnya di sini ya. Proses tengah. Ada di sini ya. Oke, itu ya. Nah pertanyaan saya, sistem operasi ada di I, di V atau di O? Operasi. Sistem informasi ada di I, P atau O? Katakan. Ini nama Wira 2947. 47. 2945. 47 dulu. Oke. Ada di mana? Di P. Di P. Oke. Kalau kamu apa dasarmu bilang bahwa sistem operasi itu ada di P, bukan di O atau di I? Karena pas input yang masuk itu yang bisa kita lihat itu pasti di prosesnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Oke ya. Kembali pertanyaan apa? Berarti sistem informasi itu apa sih? Wira udah ngomong loh, sistem informasi itu adalah di P loh.
Lah berarti sistem informasi itu apa? Ya, katakan yuk. Ikutin nggak Pak itu? Saya yakinkan saja jawabannya. Cuma berani menyampaikan atau enggak? Itu, gak usah ngomong, gak usah mikir, gak usah cecipin gambarnya itu. Iya. Kalian tuh suka dengan bahasa tulisan atau bahasa gambar sih? Gambar ya? Gambar. Ini kalian interpretasikan ini gambar orang lagi sedih atau lagi bahagia? Iya. Sedih. Enak dengan gambar ya? Iya. Ya kan? Nah, ini kan udah gambar kan? Iya. Ayo. Oke deh, kamu dulu. Kamu siapa tadi? Rafiki ya? Yuk. Sistem informasi itu adalah suatu benda yang dapat mengakses suatu data untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ya. Sistem informasi itu menurut saya semua hal yang bisa kita lihat bisa kita masukkan ke dalam diri kita maupun itu dalam bentuk audio, visual, itu saja Pak. Sistem informasi itu adalah Hal yang bisa kita terima gitu dalam bentuk dalam maupun itu dalam bentuk video, Oke. audio atau visual. audio atau visual. Itu sistem informasi ya? Saya kasih nilai 2. Rafiki saya kasih apa tadi jawaban Rafik? Suatu proses input untuk suatu mengolah data input yang kita proses untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu outputnya. Input diproses jadi Outputnya. Oke. Tapi ini pengetahuan umum. Jadi kalian itu orang komputer, orang sistem informasi, prinsip IPO harus paham. Nah sekarang pertanyaannya, input ini berupa apa? Output berupa apa? Input itu kan cuma istilah ya. Iya. Makanan, itu kan cuma istilah kan? Kamu tadi sarapan apa? Makanan. Ketika ada teman yang nanya, kamu tadi sarapan apa? Makanan kira-kira digambar kan? Ya kan? Kamu tadi minum apa? Minuman. Digambar kan? Ya. Di sisi berarti inputnya ini apa? Outputnya apa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di SI 06 tadi ada 8. Ini belum memecahkan rekornya. Inputnya berupa apa? Semalam Rafiki makan Indomie, diproses oleh perutnya Rafiki, tadi pagi keluar sebagai ya kan? Itu kalau Rafiki bukan sistem informasi kan? Nah, kalau sistem informasi jelas nggak mungkin masukin Indomie kan? Apa nih? Semester 2 ini. Viral tadi sudah kasih itu Udah agak mantap. Ayo Mir. Kamu tadi udah ngasih itu. Cuma Ngerti kurang tuh, Boy. pembukaannya. Kayak cut man. Udah cepet selesai. Madang tadi silahkan dari 11.36. Oke. Maaf. Kalau saya punya 2 kata, yang pertama adalah data, yang kedua adalah informasi, dan kalian saya minta untuk menempatkan data atau informasi ini di input atau output. Mas yang paling belakang karena kelas sudah bubaran, tolong pintunya ditutupkan ya. Tolong, makasih. Oke. Ya silakan, padankan data dan informasi itu ada di mana?
Ya, nama siapa tadi? Wisnu, Pak. Wisnu belum ada di sini kan? Belum. Wisnu 2952. Oh, yang mana nih? Datanya itu masuk di input. Kembali. Datanya masuk ke output, informasinya masuk ke input. Datanya masuk output, Balik informasinya masuk Input. input. Alasannya apa nih? Karena informasi dari input lalu diolah sama proses, outputnya keluar data. Sip. Bener ya? Jawab. Informasi. Untuk Fahmi, berarti karena jawabannya itu salah, berarti Fahmi udah tambah 5 dulu ya. Nanti dulu, hanya 3 melengkapi biar tambah 5 lagi. Nah, oke. Apa sih sama informasi data ini mana sih? Datanya di output. Data output. Data informasi yang kita pertanyaan dari seseorang masuk lalu diproses dari orang yang ditanya lalu keluar. Jadi ini Tambah kata. 10. Dapat 7 dia. Ya, siapa nih? Ya. Datanya ke input Nama nih dulu. Salman. Salman. Nim. 2961. 2961. Ya. Datanya ke input, informasinya ke output. Ya, karena Jadi kita memproses mentahan data, kita kumpulin, kita proses jadi informasi. saya pakai istilahnya Salman ya. Memproses itu mesti mengubah dari mentah menjadi matang itu. Memproses itu mengubah dari mentah menjadi matang. Maka data ada di sini. Malas. Nah, oke. Datanya adalah ini pelajaran kelas 2 SD. Kita masukkan angka 5, kita masukkan angka 2, prosesnya adalah 5. Iya, 52. Ya, hasilnya adalah 7. Jadi ini kuno gitu kan. Tetapi 40 orang yang jawab cuma sama gitu kan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, berarti data dan informasi itu sama atau berbeda? Angkat dulu, data dan informasi itu sama. Data dan informasi itu sama atau berbeda? Ini loh, sama sudah menjelaskan, kemudian sudah saya kasih contoh nih. Berarti data dan informasi itu sama atau beda? Ya, ini nama. Marcel. Cel. 2966. Berarti data dan informasi itu sama atau beda sih? Beda. Mengapa harus beda? Apa dasarnya? Oke. 10. Lalu saya bilang, data informasi itu beda karena data dan informasi yang sudah diperoleh. Berarti data dan informasi harus beda. Tidak boleh sama. Kalau sama berarti prosesnya gagal. Ya kan? Masukkan 5, masukkan 2. Lalu keluarnya 5 dan 2 lagi. Berarti ada proses apa? Prof Vicky semalam makan Indomie. Kok tadi pagi keluar Indomie itu? Ya kan? Berarti proses dia gagal. Skip. Ini perut apa tong? Oke ya. Oke, nah sekarang ke sini.
Nah, sekarang sini kembali ke sini. Setelah kita lari-lari kemana-mana hanya untuk mengingatkan sistem informasi ya. Nah, kompetensi kalian adalah spesialis informasi. Terserah kalian mau kemana. Oke? Nah sekarang, kira-kira minat kalian mau kemana tuh? Programmer, database administrator, operator, database, database administrator. Yang pas di mana sih kalian gitu ya? Yang dua, programmer dan operator itu saya sisihkan. Itu bukan bidang kalian. Oke? ya, teknik informatika. Programmer itu adalah skill programming. Maka itu adalah wilayahnya teman-teman kalian yang ada di program diploma. Jadi kalau kalian lulus S1 bergelar Eskom tapi kalian jadi programmer, murni programmer kalian, itu kalian downgrade. Ya kan? Eskom, besok kalian Eskom, kemudian kerja di sebuah perusahaan, dapat gaji, dan ternyata gaji kalian itu sama dengan pegawai lain yang D3. Jangan protes. Pak, saya sarjana, masuk gajinya sama dengan si Fulan tuh D3 loh. Bukan sarjana atau D3-nya, tapi yang dinilai adalah programmernya. Indonesia sudah punya standar kompetensi, namanya SKKNI, Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Kalau kalian downgrade, maka gaji kalian juga akan downgrade. Amikom akan sangat sedih jika ada alumni Amikom bekerja di bidang IT, berkaitan dengan IT, tapi jadi operator. Operator itu tukang input data. Ini ada formulir mahasiswa baru setumpuk, inputkan semua. Apakah harus orang sarjana? Enggak, yang penting dia bisa baca tulis, yang penting bisa ngetik pakai komputer, lulusan SD, SMP, SMA nggak masalah, yang penting bisa input data. Itu operator. Nah, maka wilayah kalian yang tiga sistem analis, database administrator, dan dan spesialis. nggak tahu bisa bikin apa. Kok nggak ada yang nangkol? Mumpung masih semester 2. LPG, Cisco. Pak, kemarin di mata kuliah PTI ada praktikum bahasa pemrograman pakai apa? C++ ya? Pak, saya pusing ya Pak. Apa tadi yang sedikit? Ya karena kamu bukan programmer gitu kan. Tetapi sistem analis tanpa ngerti program kacau juga, ya kan? Nah, kan gitu kan? Itu. Kemarin pas PTI itu ada praktikum basis data pakai SAMPP gitu ya. Itu saya pusing juga. Aduh, ini hati-hati nih. Hati-hati nih. Jangan kalian tuh nyari soto di warung bakso. Nggak ada. Bisa kan? Tuh. Nah, secara umum kalian yang ada di 3 sistem analis, database administrator, dan sekarang zamannya jaringan, maka kalian ada di jaringan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian sudah mempelajari sebelumnya lebih enak karena saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya. Kalau yang belum mempelajari silakan selanjutnya. Yang mana silakan kalian pilih. Ada sekian profesi banyak. Nah, di sini saya masukkan ada 11 profesi. Dan sampai kemarin saya mencari referensi belum nambah, masih 11. Ya kan? Yang jelas bukan IT programmer. Walaupun kalian harus ngerti program. Oke? Silakan ke sistem analis. Sistem analis itu apa sih? Kalian pernah ke dokter? Kapan kalian ke dokter? Kenapa kalian ke dokter? Pengen tahu sakit apa? Pengen tahu bagaimana sembuh. Nah, kalau dokter itu pasiennya manusia. Nah, kalau sistem analis pasiennya biasanya adalah pimpinan organisasi.
Saya punya organisasi kecil misalnya. Saya dan keluarga buka warung makan di rumah. Ya kan? Warung makan saya itu termasuk warung makan yang mahal. Di tempat lain telur ceplok 5.000, di tempat saya 10.000. Mahal kan? Warung makan saya setiap hari laris. Setiap hari tidak ada makanan yang tidak terjual, semua ludes habis terjual. Tapi kenapa warung saya maju-maju? Kenapa saya nggak kaya-kaya? Kan gitu kan? Maka saya yang akan datang ke puskesmas untuk ketemu dokter, ya kan? Maka saya akan konsultasi ke pihak terkait. Nah, jangan sekarang saya konsultasinya ke sistem analis. Fahmi, kamu kan lulusan SI Ankom ya? Ya, ini saya punya warung ceritanya kayak gini, kenapa ya? Maka dianalisis. Dari sisi harga, warung Pak Andri itu mahal. Masuk telur ceplok modal 2.000 dijual 10.000. Sehari Pak Andri itu bisa jualan misalnya saja 100 telur ceplok. Itu untung dong. Tapi kok ternyata kayak gini. Analisis dia. Si Fahmi, Pak Andri mau izin ya, saya tak nongkrong di warung Pak Andri dari pagi sampai sore, dari warung buka sampai tutup ya. Oh silakan. Analisis dia. Analisis kebijakan harganya sudah bagus, Pak Andri ambil untung gitu kan. Promosinya sudah oke, nyatanya warungnya laris gitu kan. Akhirnya dia nemu, Pak, setiap hari ketika tutup buku, ketika warung tutup kan terus hitung-hitungan ya. Uangnya itu ternyata dilatih cuma sedikit. Harusnya tuh uang masuk sekian, es teh sekian gelas, es teh laku sekian gelas, telur ceplok laku sekian gelas dan sebagainya. Harusnya itu kalau ludes itu Pak Andri dapat uang sekian. Tapi Pak Andri ternyata hanya dapat uang 1/10-nya. Semua prosesnya bagus, ya kan? Oh Pak Andri, ketahuan deh sekarang apa? Kasirnya Pak Andri ini nakal. Lebih. Udah Pak Andri, kasirnya dipecat. Ganti orang baru. Cari orang yang jujur. Gak bisa Mas Fahmi. Si kasir itu adalah anaknya pemilik modal warung ini, mampus katanya. Anaknya investor. Kalau dia saya pecat, si investor narik modal, saya nggak bisa apa-apa lagi. Oke, Pak, solusinya komputer. Gitu kan? Saya buatkan sistem, Pak. Oh ya. Mau QRIS, mau apa, mau bebas saja. Setiap orang punya solusi masing-masing ya. Iya. Nah, kalau ada pembeli bayar tapi tidak diinputkan ke situ, kursinya kasir nyetrum, Pak. Misalnya seperti itu ya. Oke, itu adalah fungsi analis. Oh bisa diatasi Mas? Bisa Pak, ya kan? Sehingga orang kesulitan lagi tuh untuk nyolong karena uangnya tercatat di situ. Siapa yang belanja itu tercatat semua. Oh, tadi ada konsumen namanya Rama, dia makan minum es teh 1 gelas, nasi, sambal telur ceplok, harganya sekian. Hari ini ada sekian konsumen, masing-masing makan apa saja, masing-masing dari berapa. Ketahuan kan? Si kasir mau nyolong lagi susah kan? Oke. Apakah Fahmi harus membuat sistem informasi itu sendiri? Enggak kuat, ya kan? Maka Fahmi ngajakin Rofiki, aku tuh ada kerjaan kayak gini, tapi aku sadar aku tuh tidak bisa memimpin orang, ya kan? Aku nggak bisa memimpin orang. Padahal di sini butuh programmer, butuh macam-macam lah. Kamu jadi tim pro-nya mau nggak Rofiki?
kamu yang ngurusin orang-orang yang mengerjakan software ini. Oke, maka si Rafiki dia adalah project manager. Oke, akhirnya jadilah sistem itu. Nah, software itu jadi, kemudian sistem harus selalu dipantau. Sistem harus selalu dipantau. Apakah sistem ini masih up to date nggak? Ya kan? Maka butuh IT support manager. Ngapain dia? IT support manager itu menjadi atasannya IT support officer. Pak Andri, nanti kalau ketika dijalankan sistemnya ada masalah, kan? Ada orang ST harganya 3.000. Ada orang bawa anak kecil. Ini buat anak saya setengah. Anak aja gelas kecil ya. Ya kan? Setengah gelas boleh nggak? Harusnya nggak boleh sih. Tapi kalau nggak boleh nanti pelanggan lari. Boleh? Apakah harus bayar 3.000? Waduh, sistemnya belum ngadopsi beli es teh setengah gelas kan gitu kan? Maka saya akan menghubungi IT support officer yang dipekerjakan oleh Fahmi dan Rafiki tadi. Mas, ini banyak banget yang beli nasi separuh, yang banyak banget beli es teh separuh gitu kan. Ini ada pelanggan yang setiap hari beli, masa nggak saya hargai? Ini kalau pelanggan bolak-balik harusnya kasih diskon. Sistemnya belum akomodasi itu, harus diubah sistemnya. Maka saya nggak langsung ke Fahmi atau ke Rafiki, enggak, saya ke IT support system saja. Mas, tolong deh mas, untuk pelanggan yang 10 kali datang gratis 1 kali, bisa seperti itu. Nah itu, akhirnya diubah. Dan betul, akhirnya nih warung saya maju kan? Nggak doang di calon kan? Warung saya maju. Akhirnya warung saya buka cabang di 38 provinsi. Si kasir bekerja mempergunakan sistem informasi kasir, sistem informasi penjualan. Waktu itu, karena warung saya cuma 1, maka sistem informasi penjualan itu diinstal di komputer si kasir ini kan. Tapi setelah warung saya ada di 38 provinsi, ada di setiap kabupaten, apakah harus install di setiap komputer? Boleh sih Pak, di setiap komputer boleh. Ya tapi kalau nanti saya pengen lihat warung mana yang paling menguntungkan, susah dong kalau di setiap komputer. Udah. Pahami, Pak, kalau gitu sistemnya sekarang tidak lagi standalone computing, tapi kita karena sudah di 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke, kita buat sistem berbasis web. Ya gitu kan? Sistem berbasis web. Nah, maka si Fahmi direkrut lagi. Rafiki ini diubah menjadi sistem berbasis web. Rafiki bukan lowongan, dia cari web developer. Nah, dia nemu web developer. Nah, sudah nih. Nah, sistem berbasis webnya jadi. Karena bodo amat di komputer, di setiap warung saya nggak harus ada komputernya, nggak harus pakai desktop atau laptop, mau pakai tablet pun bisa, pakai HP pun bisa melayani penjualan, kan gitu kan? Nah, terus, aduh, sayanya kan tetap ada di satu tempat, nggak mungkin saya ada di 38 provinsi. Kalau ada perubahan harga gimana? Telur ceplok dari 10.000 naik jadi 11.000. Se-Indonesia harganya sama. Apakah saya harus pindah-pindah ke semua komputer mengubah harga? Sekarang nggak perlu. Butuh administrator yang boleh mengubah harga, yang boleh masukkan menu baru harus pemilik warung. Ya kan? Kasir nggak boleh mengubah harga. Bahaya kan Pak? Kalau kasir mengubah harga, ya kan? Bisa itu. Yang datang temannya harganya dikurangi juga. Harga teman kan? Yang datang musuhnya harganya dimahalin. Betul dong? Ya kan? Nah, web administrator. Siapa boleh mengakses apa? Kemudian, nah akhirnya apa? Semuanya kan sudah terhubung dalam satu jaringan ya. Maka harus ada administrator nih, web administrator. Oh,
warungnya Pak Andri di provinsi ke-36 tutup nih. Artinya dihapus, transaksinya dihilangin dan sebagainya. Itu betul network administrator. Kemudian bagaimana agar datanya bisa terkumpul semua, itu butuh network administrator. Sampai dan seterusnya yang paling di era network sekarang yang paling krusial adalah computer security ya, keamanannya. Gimana cara database tidak kecolongan? Iya kan, database-nya kecolong. Kayak apa? Persepsi marah KPU Sirekap. Kemarin Sirekap katanya doang ya. Iya. Tapi setelah on lagi angkanya berubah semua. Kacau kan? Ya kan? Bayangin ada hacker masuk ke warung saya, ke sistemnya warung saya, ngebrak-abrik. Harga telur ceplok 10.000 diubah jadi 1.000, dari nolnya 1. Telur ceplok laris, tapi Pak Andri bangkrut bener ya? Iya kan? Orang telur luntas butir 2.000, malah sekarang udah dimasakin, harganya jadi 1.000 kan gitu kan? Ini adalah computer security spesialis. Nah, ini tadi 11, dan sekarang kita masuk ke sistem informasi manajemen. Saya akan menyebut sebagai SIM ya. Tidak akan menyebut sebagai sistem informasi manajemen. Kenapa? Untuk menghindari kalian memotong-motong. Sistem informasi manajemen itu sebuah frasa yang nggak boleh dipotong-potong lagi. Utuh. Maka nilainya apa saya sebut sebagai SIM. Nah, itu pengertiannya. Sekarang silakan dipelajari lagi, dibaca lagi. Kemudian sekarang, kalau saya minta contoh SIM, sebutkan ini. Kalian sudah tidak pernah jauh atau bahkan lepas dari sistem informasi manajemen. Setiap hari kalian bisa saja bertemu baik langsung ataupun tidak langsung dengan sistem informasi manajemen. Nah, sekarang pertanyaan saya, sekarang saya minta contoh, sebutkan sistem informasi manajemen yang sudah yang kalian sudah menggunakan hari ini aja. Amikomban. Nah ya. Amikomban, Rafiki. Contoh ini ya, aja kan? Amikomban. Buat mahasiswa Amikomban ya, buat dosen adalah kreatif buat beda. Interface-nya beda banget, ya kan? Oke, kenapa Pak Vicky? Biar ini nggak saya hapus. Kenapa kamu nyebut Amikomban itu sebagai sistem informasi manajemen? Kesamaannya dengan pengertian itu di mana? Karena dia berguna untuk menyajikan informasi fungsi operasi seperti aset, itu jadwal, terus itu nilai, dan kelas dan lain-lain. Itu adalah informasi ya. Oke. Kemudian pengambilan keputusannya apa nih? Pengambilan ada pengambilan keputusan, ya kan? Oh, seperti kita bayar itu kan bisa dari mana tuh? Ada ya? Ada ya. Ya kayak dari lunas terbayar atau belum? Oke. Ada pengambilan terus itu ada banyak lagi sepertinya sih Pak. Banyak ya. Oke, jadi gini. Yang gampang aja ya, yang gampang aja. Kapan sih kalian buka Amikomban? Absen. Yang jelas pas absen ya. Mungkin nggak sebelum kalian nggak absen, nggak akan absen, tapi kan membuka Amikomban. Mungkin kan? Nah jadwal, ya kan? Nah jadwal. Besok saya harus bangun jam berapa ya? Kan ada jadwal kuliah. Nah besok kuliah jam 10.40. Nah bisa agak siangan. Wah, besok saya harus bangun jam 6 nih karena jam 7 ada kuliah. Gitu ya. Oke. Kemudian Rafika setuju ya? Enggak. Bagaimana?
Orang tua di mana? Di Jambi. Di Jambi. Rafiki, pengambilan keputusan dan fungsi operasi di Amikomban. Saya nggak ngerti layanan Amikomban ya, karena ya itu kan untuk mahasiswa, itu bukan mahasiswa kan. Di Amikomban itu ada reka presensi kan? Ada ya, ada reka presensi. Kok bisa ada reka presensi? Karena kita melakukan presensi dari Karena melakukan presensi, ya kan? Jadi tadi dibuka, saya kasih waktu 10 menit, wah sekian semua ya. Iya. Itu berarti ada manusia bernama Rafiki dan ada benda, mesin presensi. Berinteraksi mereka, ya kan? Kemudian akhirnya muncul informasi. Rafiki sampai hari ini sudah presensi berapa kali? Kan gitu kan? Sampai akhirnya orang tuanya Rafiki dari Jambi nelfon, Rafiki, kamu tuh di Jogja itu rajin gak sih? Kalau orang tua saya dulu ketika saya kuliah, orang tua saya di Surabaya, saya di Jogja. Kamu itu merantau di Jogja, itu kamu kuliah beneran gak sih? Iya Bu, beneran Bu. Apa buktinya Bu? Ya. Iya. Kalau ibu nggak percaya silakan tanya teman-teman saya. Iya, kalau teman-temanmu bisa dipercaya. Kalau teman-temanmu bohong juga, udah kamu kasih tahu, ya kan? Akhirnya Pak, sumpah, itu kan? Sumpah Bu. Enggak aku kasih tahu. Tapi sekarang Prof ini nggak perlu sumpah. Bu, semester ini saya ambil misalnya saja 10 mata kuliah. Hari ini baru hari kedua Bu kuliah Bu, yaitu mata kuliah A dan B. Ini jadwalnya, gitu kan? Nah, sampai hari ini saya baru masuk 3 mata kuliah Bu. Hari Senin 2 mata kuliah, hari Senin 1 mata kuliah, hari ini 2 mata kuliah. Misalnya seperti itu. Ada datanya semua kan? Ada. Saya 100%. Oke. Oke deh. Kalau begitu, ayah dan ibumu ngambil keputusan. Karena kamu rajin, maka untuk bulan ini uang bulananmu kami tambah 10 juta. Ambil keputusan. Ini contoh sederhana. Oh, di akhirat ambil silakan. Nah teman-teman, ini kira-kira. Nah sekarang nih pertanyaan saya nih gampang banget nih. Berarti sistem informasi manajemen itu kata kerja, kata sifat atau kata benda? Angkat tangan. Ya. Ayo. Ya jadi, nggak apa-apa. Ya. Ya ada? Angkat tangan, biasanya bisa ngasih nilai, ya kan? Ingat loh. Prof itu udah kebanyakan ya? Oh, di 27, yuk yang lain. Oh, yuk. Sifat. Enggak sifat. Kamu tuh si Rama ya? Sama ya. Benda gak sih? Malas. Berarti pakai kata sifat berarti tinggal 2 nih. Ya, yang beri kanan. Benar, tim mama siapa? Udah ada belum? Siapa? Habibi. Ini ya? Kenapa kamu? Apa dasarnya kamu diambil kata benda? Ini yang bikin susah. Yang bikin susah itu. Orang Tapi aja. nyangkep, ngomongnya nggak bisa. Ya Pak, soalnya tadi sistem informasi kan kata benda. Sekarang ditambah manajemen kan ditutup benda Pak. Dia bisa kerja. Apa Bibi? Alasanmu nyebut kata benda apa nih? Oh tak lalat loh Bibimu. Mau tak lalat tenan Bibi? Ayo. Yang penting alasannya. Oke. Nah. 2,5. Sekarang coba, yang jelas sama-sama kata benda ya, Habib bilang gitu ya. Sekarang apa bedanya sistem informasi dan sistem informasi
Management. Mirip kan tadi? Hanya beda satu kata ya? Apa bedanya sistem informasi dan sistem informasi manajemen? Ya, pahami. Sistem informasi kan cuma sebuah kegiatan pengelolaan data. Kalau manajemen itu ada kayak dari sistem analis sampai ke yang network administrator. Artinya Fahmi masih memberikan peluang untuk orang lain dapat nilai 10. Gini deh, ada dua lingkaran, ada dua apa namanya, himpunan gitu ya, ada dua himpunan gitu ya. Yang satu berada di dalam yang lain. Mana yang sistem informasi manajemen, mana yang sistem informasi? Sistem informasi yang Angkat coba nih. sistem informasi Ya, yang yo. Kamu yang mana? Kamu kira ya? Ya, kira yo. Informasi manajemen itu yang kecil. yang di dalam Kayak manajemen atau yang luar? Yang lingkarannya kecil itu Cuma pembantu bilang sini. sistem informasi. Oke. Dua. Berarti dari Sumatera tuh dapat 10 dong. Ya. Mas. Ya. Kamu yang mana? Yang Marcel. Kamu Marcel ya? Ya, Marcel. Sistem informasi itu yang Ini ya? Oke, alasannya apa Marcel? karena sistem informasi manajemen itu soal kita memanage sistem informasi. Oke. Bingung. Tambah 5 deh. Ini loh, gambarnya ini aja, gak usah kalau nak gambarnya. Ya udah nemu belum? Ngelola. Karena sistem informasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen bayangkan Indomaret. Atau bayangkan Amikom deh, Amikom ya. Sistem informasi yang kalian gunakan di Amikom, sistem informasi apa saja? kami komban Amikom satu. mahasiswa MAS mas.amikom.ac.id S mas kita Mas kita, ya kan? Itu sistem informasi masing-masing ya. Ya, itu menjadi ketika disatukan semua itu saling mendukung kan? Nah, itu jadi sistem informasi manajemen. Indomaret, si kasir itu mempergunakan sistem. Mesti kalian kebayang deh, si komputernya kasir ya. Komputernya kasir itu kalau isinya pasti sistem informasi. Kalau kalian memberi nama, kira-kira beri nama apa itu? Sistem informasi penjualan, ya kan? Karena ketika Indomaret buka, orang yang beli itu dilihat dengan itu. Sistem informasi, apakah Indomaret hanya menggunakan sistem informasi penjualan? Tidak. Ada sistem informasi pembelian juga. Ketika ada supplier data kan harus dicatat. Misalnya apa nih? Pasta gigi Pepsodent 100 gram rasa coklat. Ada nggak sih pasta gigi rasa coklat? Kemarin disuplai 5, sekarang tinggal berapa? Itu kan pembelian di minus penjualan kan? Ya. Kemudian ada lagi sistem informasi sumber daya manusia. Siapa saja pegawai di situ, bagaimana prestasinya kan dicatat semua kan? Dijadikan satu namanya sistem informasi manajemen itu. Itu ya. Oke. Nah, mengikuti mata kuliah ini, saya mengajak kalian di mata kuliah ini harapannya di akhir semester kalian bisa merancang sistem informasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, di akhir semester nanti setelah UTS saya akan membawa kalian untuk mulai merancang sistem informasi. Nah, awalnya kalian harus bisa membedakan ini sistem informasi apa nih? Ada sistem pengambil keputusan, sistem pakar dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang nih tentang perkuliahan. Tidak harus. Ingat, ini model ini akan selalu saya gunakan di setiap pertemuan.
Nanti saya akan tahu di kelas ini mahasiswa sesungguhnya ada berapa. Seleksi alam. Seleksi alam. Itu ada Pengalaman saya yang segini banyak, ternyata mahasiswa sungguhannya nggak lebih dari 25%. 50. Wah, 50 udah bagus banget, udah luar biasa. Betul ya? Nah, dan harapan saya di kelas ini apa? Selalu muncul nama-nama baru. Hari ini, nama-nama ini ya kan, hari ini didominasi oleh Rofiki, Fahmi, Rahma, Habibie, Wira, Axel, gitu kan? Berapapun nilainya bodo amat, ya gitu kan? Karena nilainya akumulasi. Tapi ternyata Fahmi itu gak pintar-pintar amat, ya kan? Fahmi itu gak pintar-pintar amat. Ini jawaban salah, ini jawaban gak lengkap. Tetapi dia aktif. Ya. Jangan sampai ada orang pintar jauh lebih pintar daripada Fahmi, tetapi nggak kelihatan. Tuh ya. Hari ini nama-nama itu yang muncul, besok nama-nama lain lagi, nama-nama lain lagi. Tuh ya. Oke. Nah, maka itu tadi puisi nih. akan saya upayakan selambat-lambatnya 1 hari sebelum perkuliahan, materi ataupun kuis sudah saya share di Waskita. Saya nggak akan kasih tahu lagi. Kalau kemarin saya kasih tahu karena yang pertama ya. Setelah itu kalian pastikan sebelum kuliah, paling lambat sehari sebelum kuliah kalian buka Waskita untuk mata kuliah ini. Di situ ada apa saja. Kalau di situ ada materi silakan pelajari. Kalau di situ ada kuis silakan kerjakan. Kalau di situ ada tugas silakan kerjakan. Siap. Gitu ya? Oke. Karena pasti kalau kalian nggak mengerjakan itu, pasti nilai kalian nggak akan lengkap tadi. Sebelum perkuliahan, luruskan niat. Ini nanti saya mau kuliah sih mau ngapain? Mau ngadem, duduk di belakang kita asik, atau mau ngumpulin nilai ini, atau dapat ilmu, atau mau apa? Silakan. Nah, kalian semua mempelajari materi yang telah dibagikan, selalu akan saya berikan. Kalau ada di materi ada kuis, silakan kerjakan, nggak usah nanya apa. Ini kuis boleh dikerjakan nggak? Kalau sudah saya share, berarti boleh kalian apain saja sesuai fungsinya. Nah, kemudian, setiap kuis kalian harus mengumpulkan nilai minimum untuk setiap kuis itu 60. Jika kurang dari 60, nanti suatu saat akan saya kasih waktu lagi untuk mengulangi mengerjakan, tapi hanya untuk mencapai nilai 60. Istilahnya di zaman SMA dulu KKM ya. Iya. Oke. Kemudian setelah mengerjakan kuis, siap mengikuti perkuliahan, ya kan? Kemudian kita kan punya grup WA ya. Tolong kalau berkaitan dengan perkuliahan dan mata kuliah, tentang nilai, tentang mata kuliah, tentang kuis, tentang tugas, tentang berkaitan dengan mata kuliah, jangan pernah japri ya. Sampaikan di grup. Siapa tahu ada orang-orang yang butuh informasi seperti kalian. Ya kan? Kalau japri tidak akan pernah saya gubris. Tapi pengalaman saya ya, biasanya yang japri ke saya itu adalah orang yang merengek-rengek. Kalau orang mahasiswa yang biasa-biasa aja, jarang banget berkomunikasi, apalagi japri. Ada kuis kerjakan, ada pertanyaan jawab, ya gitu kan? Itu jarang banget japri. Yang japri biasanya merengek-rengek, Pak itu kuisnya kok sudah ditutup, minta kebijakan Pak. Mas, Mbak sampaikan di grup, ya berani. Well, gitu ya, nggak akan saya gubris. Kecuali memang masalah pribadi ya. Pak, semester ini saya nggak punya duit untuk bayar SPP, gimana? Mau japri silakan. Paling akan saya jawab sama. Nah, selama perkuliahan berpakaian rapi dan sopan silakan. Saya nggak akan berurusan dengan pakaian. Berpartisipasi aktif. Makasih untuk orang-orang ini ya. Hari ini harus partisipasi aktif. Kemudian menciptakan suasana belajar yang produktif. Usahakan hadir tepat waktu. Kenapa? Mesin presensi, sistem informasi presensi luar. Yang ngomongnya sekarang gitu ya.
hanya akan saya buka selama 10 menit awal. Tapi ingat, selama pertemuan berlangsung tidak akan pernah saya tutup. Artinya apa? Kalau kalian mau presensi lewat web kan bisa ya? Bisa. Apa di situ? Masih bisa presensi. Jangan pernah ngomong dengan saya tentang presensi ya. Saya tuh orang yang benci dengan presensi. Dan saya juga ingin kalian jadi pembenci presensi, bukan pencinta presensi. Pak, saya belum presensi gimana? Bodo amat. Pak, presensi manual boleh enggak? Presensi buat saya penting. Loh Pak, kalau presensi nggak penting terus tandanya saya hadir gimana? Ini lebih penting dari presensi. Sepakatan kalau itu lebih penting dari presensi? Wira sepakatan kalau itu lebih penting dari presensi? Nah, saya tidak pernah memasukkan presensi ya. Nggak ada presensi masuk dalam perjalanan. Ada presensi deh. Partisipasi ini. Nah, ada partisipasi. Ada presensi di macam. Partisipasi. Partisipasi itu, Pak, kok angkanya kecil Pak, 5, 2, 10 gitu kan? Karena untuk partisipasi saya pakai nilai akumulatif. Sistem penilaian yang digunakan di tempat kita nilai angkanya adalah skala 100 ya, 0 sampai 100 ya. Nah, katakanlah Wisnu, Wisnu setiap pertemuan jawab dan salah nilainya 2, ya kan? Tapi setiap pertemuan dia jawab dan salah. Kita punya 14 kali pertemuan, berarti total nilai partisipasi Wisnu berapa? 28. Oke. 28. Dihargai 10%, 2,8, ya kan? Akumulasi nilai akhir tidak termasuk presensi. Dia dapat, Wisnu dapat nilai 79,5. Tambahin presensi 2, jadi 81,8. Itu jadi apa kan? Itu kalau saya ambil contoh Wisnu hari ini, tapi saya yakin dapat nilai 2 cuma hari ini ya Wisnu ya. Ya. Besoknya dapat nilai meningkat gitu kan. Saya kasih contoh. Ini sama 10. Kecil 10, tapi kalau setiap pertemuan 10 kita punya 14 kali pertemuan. Berapa nilai partisipasi sama? Harusnya 150 ya, tapi karena nilai mentoknya kan 100 kan, maka 40%-nya, 40-nya diskon ya. Gitu. Oh, berarti udah 100 nilai. Nah, iya, betul. Pak, berarti kalau nilai partisipasi saya sudah terakumulasi 100, habis itu saya boleh tidur di kelas. Oh, silakan. Gitu kan? Oke. Ini kecil tapi saya pakai akumulatif dan itu bisa mendongkrak cukup signifikan untuk kalian yang nilai akademisnya berada di tepian, berada di batas. 330%. Kurang dikit gitu kan, tambah partisipasi naik. Tuh. Kemudian untuk tugas dan kuis 40% ya. Tugas dan kuis 40%. Setiap pertemuan kecuali hari ini ada kuis atau tugas. Maka pastikan ketika kalian lihat waskita ada kuis atau tugas. Kalau sudah ada kuis berarti hari materi itu nggak ada tugas. Tapi Pak Andri ini share materi, tapi kok nggak ada kuisnya? Berarti nanti di kelas tugas. Buat ciri-cirinya kayak gitu aja. Setiap pertemuan selalu ada. Silakan manfaatkan sebanyak-banyaknya, bagus mungkin ya kan. UTS, UAS itu sudah tulis ya. Nah, UAS agak gede nilainya karena di situ kita merasakan sistem. Yang saya nilai adalah merasakan sistem. Kira-kira gitu, ada komentar atau pertanyaan? Ini adalah referensinya. Kalau mau baca ini bagus, tapi kalau nggak mau baca ini, kalian ilmu itu ada di mana-mana. Bisa kalian lihat di mana-mana. Oke?
Ada pertanyaan atau apa? Ya ada? Wisnu, tolong ini difoto Wisnu. Ini nilai-nilai ini difoto, kemudian bisa di grup kelas ya. Buat kalian yang namanya ada di papan tulis yang difoto oleh Wisnu kemudian di-share ke grup, tolong dibantu saya untuk arsip ya. Suatu saat kalau ternyata saya ada lupa input dan sebagainya, apa kalian kan punya buktinya? Gitu? Oke, ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.